Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu, saya mau menikah, rencananya 1 bulan lagi. Jadi saya mau konsultasi tentang nanti setelah menikah, jadi biar cepat hamil gitu Bu. Oh, gitu. Jadi harus apa aja yang dikonsumsi, yang dihindari kayak gitu Bu. Baik. Dengan Mbak siapa? Salsa. Salsa. Perkenalkan, saya Bidan Kurniasi ya. Iya Bu. Kesini sendirian? Sendiri. Calonnya lagi kerja Bu. Oh, orang tuanya? Saya merantau di sini sendiri. Oh, orang tuanya di kampung? Iya, Bu. Ya, alhamdulillah sih nggak apa-apa ya. Alhamdulillah bisa berkunjung ke sini. Iya, Bu. Memang yang namanya pernikahan itu memang harus banyak yang disiapkan ya, terutama menjelang perencanaan kehamilan. Memang itu benar-benar harus dipersiapkan. Nanti insya Allah saya akan coba jelaskan, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat buat Mbak Salsa ya. Iya, Bu. Nah gini, sebelumnya kalau untuk haid segala macam Ibu, Mbak Salsa ada ini nggak, ada keluhan gitu nggak? Nggak ada sih Bu. Nggak ada ya. Iya. Normal setiap bulan dapat ya. Ya. Oke, saya periksa dulu tekanan darahnya ya. Iya Bu. Suka ada pusing gitu nggak? Enggak Bu. Ada keluhan apa ya? Suka kunang-kunang kayak gitu nggak? Enggak. Tekanan darahnya bagus, 120/70. Normal nggak Bu? Itu normal ya. Nanti sekalian saya periksa juga lingkar lengan atasnya ya. Iya Bu. Maaf ya. Ini buat apa Bu? Ini untuk melihat status gizinya Mbak Salsa, karena normalnya itu 23,5 nih. Nah ini, waduh ini bagus banget ini. Berapa Ini nih, Bu? 29. Jadi status gizinya Normal. Mbak Salsa itu normal ya. Iya, Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, itu yang tadi saya lakukan itu bagian kecil dari pemeriksaan fisik. Jadi bisa dimasuk ke dalam kriteria persiapan fisik gitu ya. Iya, Bu. Jadi yang harus disiapkan saat untuk mempersiapkan kehamilan itu ada beberapa poin. Satunya itu adalah persiapan fisik. Yang kedua, pemenuhan gizi prakonsepsi. Yang ketiga, persiapan mental ya. Nah, persiapan fisik apa saja? Tadi tekanan darahnya sudah saya periksa normal, lingkar lengan atas juga normal. Nah, ada lagi yang harus dipersiapkan, misalnya pemeriksaan darah ya. Pemeriksaan darah ini biasanya nanti akan dianjurkan oleh KUA untuk diperiksa ya. Periksanya pun bisa dilakukan di laboratorium puskesmas atau enggak di rumah sakit yang Mbak Salsa ya. Iya Bu. Nah, fungsinya apa untuk pemeriksaan darah ini? Nah, ini untuk melihat nih di darahnya Mbak Salsa atau di calon suaminya itu ada nggak penyakit infeksi yang bisa saling menularkan atau enggak bisa menularkan berdampak ke calon buah hatinya gitu. Makanya memang penting sekali untuk dilakukan pemeriksaan darah ini ya. Iya Bu. Terus ada lagi nih pemeriksaan lainnya nih. Nah, ini ada berhenti dari kebiasaan buruk yang Mbak Salsa ya, diantaranya perokok, pemabuk, dan narkoba. Nah, di antara 3 poin ini ada nggak yang dikonsumsi oleh calon laki-lakinya, calon suaminya, atau dengan Mbak Salsanya sendiri? Kayaknya dari calon ngerokok Bu. Oh, seperti itu. Oke. Kalau bisa coba diajak ngobrol calon suaminya untuk mengurangi. Kalau bisa syukur-syukur kalau berhenti ya. Yang namanya rokok itu kan situ kan kandungannya itu kan ada nikotin ya. Karena nikotin itu kalau sering-sering dikonsumsi akan mempengaruhi kesuburan. Kualitas spermanya itu nanti takutnya akan menurun gitu ya. Nah, terus sama ini juga nih, pemabuk sama narkoba juga, ini juga akan mempengaruhi ke kualitas kesuburan ya. Kalau bisa
dihindari atau enggak diberhentikan gitu ya. Nah, intinya itu merubah gaya hidup ya. Jadi menghindari begadang, terus namanya narkoba, pemabuk itu benar-benar berhenti atau enggak tidak sama sekali mengkonsumsi, rokok juga mengurangi gitu. Nah, nanti kalau seandainya calon mempelai laki-lakinya misalnya belum bisa berhenti merokok, Mbak Salsa juga sama. Pada saat calon suaminya itu merokok, Mbak Salsa harus menghindari, jangan saat merokok Mbak Salsa ada di situ gitu loh. Karena secara tidak langsung Mbak Salsa itu menjadi perokok pasif. Nah, dikhawatirkan kalau seandainya sering-sering menjadi perokok pasif, nanti akan mempengaruhi ke tumbuh kembang janinnya gitu loh. Nanti dikhawatirkan terjadi kecacatan pada janinnya ya. Iya Bu. Nah, jadi kalau bisa yaitu dihindari, ke calon suaminya tolong disampaikan dihindari rokoknya biar kualitas spermanya bagus ya. Iya Bu. Baik, ini yang harus diperhatikan. Nah, olahraga ya, olahraga juga penting nih untuk calon keduanya nih, mempelainya. Jadi dirutinkan untuk olahraga biar badannya bugar, sehat ya. Nah, untuk berat badan juga nih, berat badan juga ada kriterianya ya. Misalnya cara menghitungnya itu indeks massa tubuh itu ada rumusnya Mbak Salsa. Iya, Misalnya dengan berat badan dibagi tinggi badan dibagi 2. Nah, itu nanti tuh kita dapat tuh berapa kriterianya yang normalnya gitu ya Mbak Salsa ya. Kalau Mbak Salsa sendiri berat badannya berapa? 60 Bu. 60, tinggi badannya 159. 159. Nanti kita cari ya, kita hitung ya Iya Bu. di IMT-nya. Oke, kita selanjutnya tadi kan poin kedua itu ada gizi dan prakonsepsi. Nah, untuk gizi sendiri Mbak Salsa paham gak nih apa nih yang artinya nih? Makanan yang sehat bukan Bu? Oke, jadi itu sudah bagus, makanan sehat memang ya. Jadi gizi itu lebih tepatnya adalah zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan tubuh itu. Nah, kalau untuk prakonsepsi sendiri Mbak Salsa di mana? Paham nggak? Nggak tahu Bu. Nggak tahu juga. Oke, baik. Nanti saya coba terangkan. Jadi yang namanya prakonsepsi itu adalah periode sebelum terjadinya pembuahan. Jadi pembuahan itu apa? Pembuahan itu nanti pertemuan antara indung telur dan sperma. Nanti untuk terjadinya kehamilan itu seperti itu. Jadi kan yang namanya kehamilan itu terjadinya pertemuan antara indung telur sama sperma ya kan Mbak Salsa ya? Iya Bu. Iya. Oke, nah ini mengapa perlu menjaga gizi sebelum hamil? Mbak Salsa paham nggak? Biar sehat. Ya, betul. Jadi, nah satu nih, ini kan alat reproduksi wanita. Dengan Mbak Salsa memenuhi gizi dan status gizinya bagus, otomatis insya Allah alat reproduksi Mbak Salsa itu akan sehat. Iya Bu. Nah, karena alat reproduksi ini khususnya rahim ini kan nanti untuk penempatan si janin yang berkembang di sini. Oh, Ya, kalau alatnya bagus, nanti pertumbuhan perkembangan si janinnya juga akan bagus. Nah, yang kedua, untuk mencegah berat badan bayi saat lahir itu normal, jadi tidak kurang berat badannya. Jadi kalau seandainya Mbak Salsa sudah memenuhi gizinya, insya Allah akan terhindar ini. Tapi kalau seandainya gizinya mohon maaf kurang, nah dikhawatirkan nanti pertumbuhan perkembangan janinnya tuh agak kehambat. Itu. Nah, dengan gizi Mbak Salsa bagus, calon suaminya juga gizinya bagus, itu juga nanti akan mempengaruhi ke janinnya, nanti akan sehat, basahnya juga akan sehat. Iya Ya, insya Allah ya. Nah, ini sumber gizinya nih, sumber nutrisinya apa saja nih? Sumber nutrisinya itu nih karbohidrat. Karbohidrat itu bukan hanya nasi, bisa dari roti, bisa dari jagung, bisa dari sereal, gandum, ya. Nah, ini protein nih. Protein itu bisa dari telur, dari susu, dari ikan, dari keju, banyak macamnya. Kalsium juga nih dari keju, dari susu, dari kacang-kacangan. Semua juga ada kandungannya di sini. Nah, folik asid nih.
Folik acid ini bisa juga dari buah-buahan, ada pisang, ada alpukat, ada wortel, sayur yang berwarna hijau, ya, dari kangkung, apa bayam, itu juga termasuk asam folat. Nah, zat besi ini kan untuk menghindari terjadinya anemia, ya, biar kalau orang awam tuh bilangnya tuh kurang darah, ya, biar nanti Basalsa itu tidak terjadi anemia. Makanya untuk asupan makanannya itu benar-benar dijaga nih, ya, kualitasnya itu benar-benar diperhatikan nutrisinya. Misalnya setiap makan itu ada kandungan ayamnya, daging, misalnya ati sapi, sayur-sayuran, tomat gitu ya. Nah, ini kandungannya zat besinya. Nah, vitamin A ini diantaranya ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, ada ikan, semua di sini ya, Bu. Jadi ini harus yang harus dikonsumsi sama Basalsa. Nah, tadi kan ada asam folat ya. Asam folat itu memang dibutuhkan Basalsa pada saat perencanaan kehamilan. Karena asam folat itu fungsinya untuk mencegah kecacatan otak sama tulang belakang. Jangan sampai naudzubillah min dzalik misalnya yang tidak diharapkan terjadi. Makanya sebelum terjadi kehamilan Basalsa sudah harus mengkonsumsi asam folat gitu ya. Nah, untuk calon suaminya juga kalau bisa itu mengkonsumsi yang kandungan namanya tuh seng, ya, seng. Nah, seng ini fungsinya itu menjaga organ seksual laki-lakinya itu biar produksi spermanya itu lebih bagus, ya. Jadi kelincahan spermanya itu lebih lincah. Nah, sumbernya dari mana tuh? Dari kerang, dari tongkol, dari lobster. Jadi makanan-makanan yang mengandung protein tinggi itu, seng itu ya Bu, yang Basalsa ya. Iya, Bu. Nah, terus ada lagi arginin namanya. Arginin juga itu harus dikonsumsi sama calon suaminya, karena itu untuk itu kan kandungannya arginin itu asam amino ya. Jadi fungsinya itu untuk memperkuat daya tahan hidup spermanya itu biar lebih kuat gitu. Ya, Bu. Itu sumbernya dari mana coba? Itu dari daging sapi, misalnya dari ayam, dari kacang-kacangan. Nah, itu yang harus dikonsumsi sama calon suaminya, ya. Oke. Nah, terus yang harus dihindari nih, ada lagi yang harus dihindari tadi ya, kafein. Kafein itu dari kopi, ya. Calon suaminya ngopi. Ngopi, Bu. Basalsanya sendiri ngopi nggak? Kadang-kadang sih, Bu. Iya. Baik. Jadi kalau bisa kopi itu dihindari, ya. Dihindari atau dia dikurangi lah ya. Karena yang namanya kafein itu kalau dikonsumsi terlalu banyak itu akan akan menurunkan kesuburan. Oh, gitu ya. Iya. Jadi kalau bisa ya dihentikan atau enggak dikurangi, Iya. ya. Intinya tuh memperbaiki gaya hidup. Misalnya kayak begadang mungkin agak dikurangi, kopi, rokok, itulah hal-hal yang kurang baik itu agak dihindari dulu, ya. Iya, Bu. Biar nanti kualitas spermanya, kualitas indung telurnya itu bagus semua gitu. Iya, Yang Bu. Basalsa ya. Iya, Bu. Faktor yang mempengaruhi pemenuhan gizi itu ada beberapa yang mempengaruhinya ya Bu ya. Iya. Misalnya umur, terus pola konsumsi, tingkat pendidikan, status gizi, pendapatan keluarga. Nah, ini yang mempengaruhi semuanya ya. Terang ya? Asal aja. Nah, kalau seandainya misalnya nih umur ya, Basalsa kan sekarang masih masa produktif kan. Jadi ini bagus nih untuk kesuburannya juga bagus, makanya gizinya juga harus terpenuhi. Terus pola konsumsinya yang tadi ini ya harus dipenuhi juga, banyak sayur, buah, ikan itu juga harus dikonsumsi. Tingkat pendidikan ini nanti akan mempengaruhi ke asupan makanan gizinya ya. Karena dengan tingkat pendidikan tinggi pasti kan mengetahui gizi-gizi apa aja yang dibutuhkan oleh tubuh. Kebutuhan gizi pada masa kehamilan akan meningkat selama 15% Basalsa. Jadi memang yang pada saat hamil ya memang gizinya itu benar-benar harus ditingkatin lagi gitu ya. Iya, Bu. Nah, terus pendapatan keluarga juga ini mempengaruhi nih. Dengan pendapatan keluarganya bagus, otomatis akan memenuhi semua kebutuhan tubuhnya itu dengan
gizi yang baik. Oh, Ya. iya, Bu. Oke. Nah, ini yang poin ketiga tadi kan ya Mbak Salsa ya. Iya. Nah, ini persiapan mental nih. Persiapan mental juga ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Misalnya dukungan suami ini nanti kalau seandainya sudah nikah, Mbak Salsa hamil ya, itu dukungan suami itu perlu. Misalnya suami itu nganter pada saat pemeriksaan ya. Iya, Bu. Terus menyiapkan kondisi emosional ya. Jadi setiap ada permasalahan itu harus segera dipecahkan, maksudnya diselesaikan, jangan sampai permasalahan itu menjadi beban pikiran Mbak Salsa. Karena yang namanya ibu hamil itu terlalu banyak pikiran juga kurang bagus, nanti malah timbulnya nanti nggak nyaman dalam menghadapi kehamilannya gitu ya, kayak stres gitu loh Mbak Salsa, itu nggak boleh ya. Iya, Bu. Harus enjoy, namanya ibu hamil itu harus enjoy. Iya, Bu. Nah terus informasi tentang kehamilan, jadi Mbak Salsa juga harus mencari informasi nih untuk pemeriksaannya nih tentang kehamilannya, misalnya periksa ke bidan, puskesmas atau ke rumah sakit ya. Nah ini persiapan diri nih, persiapan diri itu jadi Mbak Salsa dalam menjalankan kehamilannya juga harus siap, harus enjoy, harus relax. Jadi jangan membanding-bandingkan dengan orang lain. Jadi fokus aja dengan kehamilannya gitu ya. Iya, Bu. Jadi intinya itu fokus dengan kehamilannya, berikan yang terbaik buat calon buah hatinya gitu ya. Oke, sampai segini ada yang mau ditanya nggak Mbak Salsa? Udah, Bu, cukup jelas. Cukup jelas. Asli, lengkap banget penjelasannya, Bu. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat buat Mbak Salsa. Iya, Bu. Dan Mbak Salsa juga bisa menginfokan ke teman-temannya kalau seandainya ada yang mau nikah, bisa konsultasi ke bidan atau ke dokter untuk mengetahui kondisi sebelum terjadinya kehamilan gitu. Oh iya, sudah disarankan untuk imunisasi belum? Belum, Bu. Belum ya. Biasanya gini, kalau yang namanya mau nikah itu nanti ada imunisasi, namanya imunisasi tetanus. Nah, imunisasi tetanus itu bisa diberikan sebulan sebelum nikah atau enggak paling telat itu 2 minggu sebelum nikah. Itu terus nanti diulang lagi 4 minggu. 4 minggu setelah suntik pertama itu disuntik yang kedua. Iya, Bu. Ya. Jadi nanti terserah nanti Mbak Salsa mau disuntik di sini boleh, mau disuntik di puskesmas juga boleh. Nanti biasanya dikasih surat tuh, nanti surat bukti kalau sudah diimunisasi, nanti diajukan ke KUA-nya. Ya, Bu, nanti saya suntik di sini. Ya, oke. Mudah-mudahan acara pernikahannya berjalan lancar. Amin, Bu. Saya doakan mudah-mudahan lancar, terus menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah dan segera diberikan momongan yang Amin, lucu, yang Bu. soleh dan soleha ya. Ya, makasih banyak ya, Bu. Sama-sama, sehat-sehat ya. Ya, amin. Terima kasih kunjungannya Mbak Salsa ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 因为你就是我